10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsilia Seli Rahmadani dari kelas PGMIF NIM 203-22336. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tauhid tentang pengertian Tuhan dan sifatnya. Sebelumnya, saya akan membahas latar belakang dari penjelasan pengertian Tuhan dan sifatnya. Jauh sebelum Islam datang, ditemukan bahwa hampir semua umat manusia atau semua makhluk yang ada di dunia mempercayai adanya Tuhan yang telah mengatur alam semesta ini. Meskipun diakui bahwa mereka mempercayai adanya banyak Tuhan, keyakinan ini juga merambah kepada masyarakat Arab. Walaupun jika mereka ditanya siapa penguasa dan pencipta langit yang ada di bumi ini, mereka menjawab Allah. Tetapi pada saat mereka menyembah berhala, oleh karena itu mereka tidak dapat disebut kaum beriman, tetapi kaum yang mempersekutukan Tuhan. Padahal mereka sadar betul bahwa sekutu itu bukan Tuhan. Lebih baik dari itu, pengertian orang-orang Arab pra-Islam tentang Allah pun penuh dengan mitologi. Kemudian Islam datang untuk meneruskan keyakinan itu dengan membawa ajaran tauhid, menjadi penyebar ajaran yang total dan menyeluruh tentang Tuhan. Dalam bahasa Arab disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mencoba menampilkan dan menggambarkan kepada manusia tentang ajaran keseluruhan watak Tuhan yang memungkinkan bahasa manusia memahaminya. Islam adalah agama penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, realitas tinggi, asal muasal seluruh realitas, dan kepada siapa semua kembali. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asal, pencipta, pengatur, pemelihara, dan akhir alam semesta. Lantas bagaimana manusia mengenal Tuhan? Jawabannya adalah ketika Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Disinilah kita akan memahami fungsi malaikat, Tuhan, wahyu, dan Rasul. Pertanyaan-pertanyaan seputar Tuhan: siapa dia? Apa maunya? Bagaimana ciptaannya? Apa yang diperbolehkannya? Atau apa yang dilarangnya? Hanya dapat dicari jawabannya dengan informasi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, langsung saja kita membahas pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari Tuhan. Kata Tuhan berasal dari kata ilahun, terdiri dari 3 huruf, yaitu hamzah, lam, dan ha, sebagai pecahan dari kata laha yalihu laihan, yang berarti Tuhan yang maha pelindung dan maha kuasa. Ilahun jamaknya alihatun, bentuk kata kerjanya adalah alaha, yang artinya sama dengan abada, yaitu mengabdi. Dengan demikian, ilahun artinya sama dengan mabudun, yang diabdi. Lawannya adalah abdun, yang mengabdi atau hamba atau budak. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, Lisan al-Arab karya Ibnu Mansur, kata ilahun masih umum. Ketika ditambah dengan lam ma'rifah, maka menjadi alihahun, yang tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zat yang disembah oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Selain itu, dengan demikian ilahun artinya sama dengan ma'budun, yang diabdi. Quraisy Shihab mengatakan kata ilaha disebut atau diulang sebanyak 111 kali dalam bentuk mufrad, ilahaini dalam bentuk tatsniyah 2 kali, dan aliyah dalam bentuk jamak disebut ulang sebanyak 34 kali. Kata ilaha tanpa dhamir dalam Al-Quran disebut sebanyak 80 kali. Selain itu, ilahun dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali kata Robun yang digunakan untuk menyebut Tuhan. Kata Robun terdiri atas 2 huruf, Ro dan Ba, adalah pecahan dari kata tarbiyah yang artinya Tuhan yang maha pengasuh.
Secara harfiah, Rabbun berarti pembimbing atau pengendali. Selain dimaknai Allah, kata Rabbun juga digunakan untuk sebutan Tuhan selain Allah, seperti Aroba, Bamindunillaha menjadi pendeta, Fatsur dan Isa Al-Masih sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan atau Rob adalah bentuk masdar kata kerja atas kejadian yang dibuat oleh pelaku, yang berarti mengembangkan sesuatu dari suatu keadaan pada keadaan lain sampai pada keadaan yang sempurna. Jadi Rob adalah kata masdar yang dipinjam untuk fa'il atau pelaku. Kata-kata al-Rob tidak disebut sendirian kecuali untuk Allah yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk. Contoh dari hal ini adalah Rabbal Alamin, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Nah, seperti itulah pengertian dari Tuhan. Nah, karena tadi saya sudah membahas pengertian Tuhan, sekarang di sini saya akan membahas sifat-sifat bagi Allah dan pembagian dari masing-masing sifat-sifatnya. Apa saja sih sifat-sifat bagi Allah? Berikut ini adalah penjelasan tentang sifat-sifat bagi Allah. Sebelumnya kita harus mengetahui sifat-sifat bagi Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Zat Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas seluruh alam beserta isinya. Dibagi menjadi 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan yang terakhir adalah sifat jaiz. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang wajib atau yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 20. Berikut ini adalah penjelasannya. Wujud yang berarti ada, qidam dahulu, baqo kekal, mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluknya, hiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyah esa, kudrat mampu, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basyar melihat, kalam berfirman, khodiron maha mampu, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, basyiron maha melihat, mutakaliman maha berfirman. Untuk mempermudah menghafalkannya, saya memiliki lagu. Wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi khiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basyar kalam khodiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Nah, seperti itulah salah satu contoh cara mempermudah kita menghafal 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat di atas dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani, dan yang terakhir sifat ma'nawiyah. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sifat nafsiyah. Ini ada satu, yaitu wujud. Sifat-sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki kekurangan, disebut sifat salabiyah. Ini ada 5 macam, yaitu qidam baqo, mukhalafatul lil hawadisi, hiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat yang keberadaannya berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib baginya hukum disebut sifat ma'ani. Ada 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basyar, dan kalam. Sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak memiliki sifat demikian. Sifat ini disebut sifat ma'nawiyah. Ada 7, yaitu khodiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiron, dan yang terakhir yaitu mutakaliman. Kita harus mengetahui ya 20 sifat yang dibagi menjadi 4 kelompok ini. Nah, selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Allah, adalah kebalikan dari sifat wajib. Maksudnya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Ini juga berjumlah 20 loh, jadi jangan sampai salah sifat-sifat dari pengertian masing-masing. Sifat-sifat mustahil bagi Allah adalah
Adam yang berarti tiada, hudus ada yang mendahului, fana musnah, mumatsalulil hawadisi ada yang menyamai, ihtiyazu li ghairihi memerlukan yang lain, ta'adud berbilang, azun lemah, harokah terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati, samamun tuli, umyun buta, bukmun bisu, haunuhu azizan zat yang lemah, haunuhu karihan zat yang terpaksa, haunuhu jahilan zat yang sangat bodoh, haunuhu mayitan zat yang mati, haunuhu asama maha yang tuli, haunuhu amma zat yang buta, haunuhu abkama zat yang bisu. Nah, inilah pengertian sifat mustahil bagi Allah. Yang terakhir adalah sifat jaiz, ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Nah, pada ajaran-ajaran tauhid terdapat salah satu firman, yaitu fakilla kulla mautu lau tauquhu, artinya melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Selain itu, sifat jaiz pengertiannya adalah bahwa Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Aqsas ayat 68, yang artinya, dan Tuhanmu menjadikan dan memilih barang siapa yang Dia kehendakinya. Iman kepada sifat jaiz adalah dapat ditunjukkan seseorang oleh seorang muslim dalam sikap kesehariannya. Karena orang yang beriman terhadap sifat jaiz Allah akan tampak dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Sikap dan perbuatannya selalu terarah dan terbimbing. Oleh karena itu, dia selalu tampak mulia, selalu tampak terpuji. Sikap perilaku mereka dapat dibedakan dari orang-orang yang tidak beriman. Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang berhak untuk memaksa Allah untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa, tidak bisa dipaksa atau dikuasai. Sedangkan usaha dan doa manusia hanya sekedar perantara untuk mengharap belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengabulkan apa yang kita inginkan. Keputusan akhir adalah mutlak, ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bab selanjutnya adalah pengertian Asmaul Husna. Kata asma berasal dari bahasa Arab al-ma'u yang berarti nama-nama, berbentuk jamak dari ism. Kata asma berangkat dari kata asumu yang berarti ketinggian. Sedangkan kata husna adalah bentuk mu'as dari kata ahsan yang artinya terbaik. Menurut Quraisy Shihab, penyifatan nama Allah dengan kata superlatif itu bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Jadi Asmaul Husna secara linguistik adalah nama-nama yang baik. Sedangkan menurut istilah Asmaul Husna berarti nama-nama bagi Allah yang indah dan baik. Asmaul Husna hanya layak disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kebesaran dan keagungannya, karena sifat itu bukanlah sifat yang sama dengan manusia, karena Allah itu berbeda dan tidak serupa dengan manusia, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas. Selanjutnya, kebutuhan manusia terhadap Tuhan. Tuhan adalah tempat meminta hambanya, berserah diri, dari segala kekuasaan hanya ada padanya. Dialah diyakini dapat memenuhi kebutuhan manusia, menutupi kekurangan, menghilangkan ketakutan, kecemasan yang merupakan kebutuhan makhluk hidup di dunia. Tanpa Sang Pencipta tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah Maha Segalanya dan menyempurnakan agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh seluruh umat manusia yang ada di bumi. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Ikatan itu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai fitrah yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Agama sangat berguna dan mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakter pribadi dan membangun kehidupan sosial yang rukun dan damai. Mendidik agar memiliki jiwa yang tenang,
membebaskan dari belenggu perbudakan, berani menegakkan kebenaran, memiliki moral yang terpuji, dan agama dapat mengangkat derajat manusia lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Kebutuhan terhadap agama didasari oleh beberapa faktor dominan, yaitu faktor fitrah, kekurangan dan kelemahan manusia, dan faktor tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, agama adalah paket yang sangat amat dibutuhkan oleh manusia agar mengenal siapa Tuhannya. Demikianlah penjelasan tentang bab Tuhan dan sifat-sifatnya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.